Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller berjudul Joji yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang anak bungsu dari keluarga kaya yang selalu diremehkan oleh ayah dan juga kakak-kakaknya di rumah. Hingga suatu hari, saat sang ayah tiba-tiba mengalami stroke, anak bungsu yang awalnya merasa terpinggirkan mulai mengambil langkah sendiri untuk mengubah posisinya di keluarga, yang akhirnya membawa tragedi besar di rumahnya itu. Film berlatar di daerah Kerala, India, di mana pada saat itu COVID sedang berlangsung. Kita lalu diperkenalkan dengan Joji, seorang sarjana teknik yang sedang menganggur dan tinggal di sebuah rumah besar di tengah perkebunan bersama keluarganya, yang terdiri dari kedua kakaknya bernama Jomon dan Jason. Lalu ada ayahnya bernama Kutapan, yang tampak sangat ditakuti oleh semua anggota keluarganya karena sikapnya yang sangat tegas. Jason memiliki istri bernama Binsi dan juga memiliki seorang anak bernama Poppy. Suatu pagi, tampak Poppy yang sedang menunggu kurir datang mengantar paketnya, yang ternyata ia memesan sebuah pistol angin. Tampak pistolnya tersebut memiliki tenaga yang cukup kuat hingga mampu melobangi pohon dekat sana. Namun tak lama setelah itu, Joji yang melihat hal tersebut langsung menyita pistol milik Poppy karena ia menganggap bahwa pistol tersebut sangat berbahaya untuknya. Lalu setelah itu, Joji pun kembali ke rumah untuk meminjam truk ayahnya guna membeli pakan untuk peliharaan kudanya itu, sekaligus meminta uang bensin sebesar Rp2.000. Namun Joji malah menyuruh tukang kebunnya untuk membeli pakan kudanya dan hanya memberikan uang Rp1.500, sedangkan sisa 500-nya ia simpan sendiri. Karena nasi untuk sarapan belum matang, Joji pun merokok di pinggir sungai terlebih dahulu, lalu kembali lagi ke rumah untuk sarapan. Setelah itu, Binsi pun menyiapkan kopi untuknya sambil menonton video di kamarnya, hingga akhirnya ia ketiduran sampai siang hari. Tak lama setelah itu, ayahnya pun membangunkan Joji, karena ia tahu bahwa Joji sudah mencuri uang sebesar Rp8.000 dari rekeningnya. Tampak ayahnya yang memarahi Joji, karena ia yang kini pengangguran, sehingga Joji hanya menjadi beban keluarga. Joji pun berjanji akan membayar kembali uang yang ia ambil jika kuda peliharaannya tersebut sudah terjual. Saat ayahnya sudah keluar kamar, Joji pun langsung tantrum meluapkan kekesalannya, karena selama ini ia merasa bahwa ayahnya tersebut selalu menindasnya. Berbeda dengan kedua kakaknya, yang cukup sukses menjalani usaha dari ayahnya. Jomon yang membantu bertani di tanah milik ayahnya, sedangkan Jason mengelola bisnis karet di perkotaan. Suatu hari, tampak Kutapan yang menyuruh pekerjanya itu untuk memperbaiki kolam yang tersumbat, karena sumber airnya tertutup akibat banyaknya batu dan lumpur. Karena orang-orang di sana tidak bisa menarik sumber sumbatannya, Kutapan pun memutuskan untuk turun sendiri dan menarik sumbatannya itu. Ia pun berhasil menarik sumbatannya, namun tiba-tiba saja Kutapan terjatuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diketahui ternyata Kutapan mengalami stroke berat akibat pembuluh darahnya yang pecah saat menarik sumbatan tadi. Lalu tampak kenalan Kutapan yang bernama Dr. Felix, yang sedang berkonsultasi dengan dokter-dokter di sana tentang kondisinya. Keesokan paginya, Dr. Felix pun mengabari Jomon dan Jason bahwa kemungkinan ayahnya akan lumpuh total, dan kondisinya juga sulit untuk disembuhkan. Ketika di rumah, Joji pun tampak sangat bahagia karena akhirnya ada yang mau membeli kudanya itu. Ia pun meminta Poppy mengambil fotonya saat menunggangi kudanya. Tak lama setelah itu, Kutapan pun akhirnya dipulangkan dari rumah sakit untuk melakukan rawat jalan. Karena kesulitan untuk berkomunikasi,
Dr. Felix pun menyuruh Kutapan berkedip saja untuk menjawab pertanyaannya. Setelah itu, Dr. Felix menjelaskan ke Binci obat-obat apa saja yang harus dikonsumsi oleh Kutapan. Di lain sisi, Jomon pun menasehati adiknya agar lebih giat bekerja dan juga mendoakan ayah mereka secara rutin setiap jam 8 malam. Jomon juga memarahi Joji karena ia terlihat tidak peduli dengan kondisi ayah itu. Setelah itu, Jomon pun izin ke ayahnya untuk mengambil sebotol alkohol di lemarinya untuk minum-minum bersama Jason dan Dr. Felix. Karena mabuk, Jomon pun meminta Joji untuk mengantar Dr. Felix pulang menggunakan mobilnya itu. Sesampainya di rumah, Joji pun tiba-tiba bertanya kepada Dr. Felix, kira-kira ayahnya bisa bertahan berapa lama lagi? Dr. Felix pun berkata bahwa kemungkinan ayahnya itu tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Saat dalam perjalanan pulang, tampak Joji yang tersenyum setelah mendengar kabar tersebut. Begitu sampai di rumah, Joji pun langsung mendatangi ayahnya dan mengolok-ngolok Kutapan yang sedang tergeletak lemas dengan menjatuh-jatuhkan tangannya itu. Kutapan pun hanya bisa pasrah menatapnya. Pada saat hari Minggu, Dr. Felix pun membawa seorang pendeta ke rumahnya, dan mereka berdoa bersama untuk kesembuhan ayahnya itu. Akan tetapi, karena proses berdoa itu seperti merelakan kepergian Kutapan, serta ayahnya yang juga terlihat tidak tenang, Jomon pun langsung menghentikan sesi doa tersebut dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Sesuai dugaannya, ternyata kondisi Kutapan memang semakin parah. Dr. Felix pun menjelaskan jika operasi transplantasi bisa dilakukan, namun sangat amat beresiko dan biayanya juga sangat mahal, yaitu sekitar 200-300 juta. Jomon dan Jason pun tidak mempedulikan biayanya dan memilih untuk mengoperasi ayah mereka dengan uang milik ayahnya sendiri. Selagi menunggu hasil operasi Kutapan, Joji pun bekerja sama dengan Poppy untuk membeli drone dengan uang ayahnya itu. Bahkan Joji juga sudah mencuri jam tangannya milik ayahnya itu. Tak lama setelah itu, Joji mendapatkan kabar bahwa operasi ayahnya berhasil dan akan segera diantar pulang untuk melakukan rawat jalan. Kondisi Kutapan pun terlihat jauh lebih baik. Tampak Kutapan yang sudah bisa menggerakkan beberapa anggota tubuh dan juga sedikit berbicara. Melihat hal tersebut, Joji pun menjadi tampak panik karena kondisi ayahnya yang mulai membaik. Keesokan paginya, tampak Jason yang meminta ayahnya menandatangani sebuah cek untuk mencairkan uang bisnisnya. Lalu Jason juga meminta uang untuk membeli rumah baru di kota, karena ia juga sudah membayar uang mukanya. Mendengar hal tersebut, Kutapan pun menganggap bahwa anak-anak mereka sebenarnya berharap ia cepat mati, agar bisa mendapatkan warisannya. Kutapan pun tersenyum dan berkata kepada Jason bahwa mereka belum beruntung kali ini. Jason pun menyampaikan kepada Binci bahwa mereka tidak akan mendapatkan sepersen pun uang selagi ayahnya masih hidup. Binci pun marah dan merasa kecewa karena selama ini ia sudah membantu urusan rumah tangganya setiap hari, namun ia tidak pernah mendapatkan balasan apapun. Joji pun berusaha menghibur Binci, karena mereka berdua memang memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin ayahnya segera meninggal dunia. Setelah itu, Joji pun menemui ayahnya, dan secara terang-terangan mengatakan bahwa anak-anak serta menantunya itu sedang mengalami masalah keuangan. Namun, karena mereka tidak berani mengatakannya secara langsung, Joji pun menawarkan diri untuk mewakilkan mereka. Joji lalu memberanikan untuk bertanya, apakah ayahnya tidak melihat tanda-tanda kematiannya?
Ia juga berjanji akan meneruskan bisnis ayahnya, agar ia bisa tenang di alam sana. Namun Kutapan tiba-tiba langsung mencekik Joji sampai dia kesulitan bernafas. Setelah dilepaskan, Joji pun langsung pergi ke kolam yang sedang dibangun untuk menenangkan diri, sekaligus memikirkan cara untuk membunuh ayahnya itu. Tak lama setelah itu, Joji pun pergi ke kota untuk membeli beberapa obat-obatan. Setelah itu, ia pun membandingkan obat-obat mana yang terlihat mirip dengan obat ayahnya, agar nantinya bisa diganti dan menewaskan ayahnya secara perlahan-lahan. Kutapan selalu dirawat oleh pekerjanya seperti disuapi makan, dimandikan, digantikan bajunya, sampai diajak berjemur. Melihat rutinitas tersebut, Joji pun diam-diam mengganti obat milik ayahnya setiap hari, lalu setelah itu ia pun pergi ke kolam untuk berpura-pura memancing ikan, meskipun kolam tersebut tidak ada isinya, agar ia memiliki alibi saat ayahnya tewas suatu hari nanti. Hingga suatu hari, Binci pun melihat perbuatan Joji yang sedang menukar obat, namun ia tidak mempedulikan hal tersebut dan berpura-pura tidak melihat aksinya tersebut. Usahanya Joji ternyata membuahkan hasil. Tak lama setelah itu, ayahnya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Semua anggota keluarga, teman, tetangga, dan kerabatnya pun datang menghadiri upacara pemakaman Kutapan, kecuali Joji yang hanya tiduran di kasurnya dengan tatapan kosong. Sementara itu, tampak Jomon yang berniat untuk menyalakan banyak petasan saat proses pemakaman nanti, sesuai permintaan ayahnya agar keluarganya tidak bersedih saat dia meninggal. Dr. Felix pun berusaha menghentikan Jomon, karena mungkin ayahnya mengatakan itu saat ia sedang tidak sadar atau mabuk. Namun Jomon tetap bersikeras, dan petasan pun dinyalakan ketika jasad Kutapan sedang digotong. Keesokan paginya, Joji pun lari berkeliling kebunnya untuk meluapkan kebahagiaan, karena rencananya telah berhasil. Setelah itu, ia pun melihat rumah ayahnya dari kejauhan sambil tersenyum. Ketika di rumah, tampak pendetanya kecewa melihat Jomon yang semakin kecanduan alkohol dan menjadi lebih sering mabuk. Akan tetapi Jason memohon agar pendetanya memaafkan mereka dan mau menghadiri upacara keagamaan untuk menghormati kepergian ayahnya. Malam harinya, tampak anggota keluarga yang berkumpul, termasuk Dr. Felix, untuk membicarakan harta warisan almarhum. Dr. Felix pun menyampaikan pesan dari Kutapan, bahwa perkebunan keluarga akan menjadi milik Jomon, toko dan lahan di kota akan menjadi milik Jason, sedangkan Joji akan mendapatkan rumah tersebut beserta komplek di sekitarnya. Selain itu, hasil dari deposito di bank akan diberikan kepada Poppy. Jomon dan Jason pun sempat berdebat, karena Jason merasa ia sudah bekerja sangat keras, dan seharusnya mendapat warisan lebih. Namun Jomon mengatakan untuk membahas warisan ketika seluruh upacara keagamaan telah selesai. Saat upacara keagamaan, semua orang mengelilingi kasur Kutapan dan berdoa bersama-sama sambil dipimpin oleh pendeta. Jomon pun akhirnya meminta maaf karena sudah menyalakan petasan saat pemakaman ayahnya, sehingga menjadi bahan gosip banyak orang. Akan tetapi, saat acara makan-makan, lagi-lagi Jomon mabuk dan mencoba memancing emosi pendetanya itu. Mereka pun langsung membawa Jomon ke kamar, dan Joji pun langsung menegurnya, dengan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang pecandu alkohol, sampai-sampai ditinggal pergi oleh istrinya. Malam harinya, Joji pun bermimpi buruk melihat penampakan ayahnya yang muncul dari genangan air kolam. Merasa khawatir aksinya akan ketahuan, Joji pun akhirnya menggerus semua obat-obat palsu yang tersisa dan membakarnya di kolam. Namun tanpa dia sadari, apinya itu menjalar ke tanaman rambat di dinding kolam.
dan Joji pun segera menyiraminya dengan air. Keesokan paginya, Jomon dan Sudhi melihat bekas dinding yang terbakar juga jaring yang bolong. Setelah itu, Jomon pun bertanya ke Joji, apakah kemarin dia merokok di dekat kolam. Namun, Joji mengatakan bahwa ia biasanya hanya merokok di sungai dan tidak pernah ke kolam. Selain itu, Jomon juga kesal dengan Sudhi yang curiga jika Kutapan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri, terutama Joji. Karena tepat saat kematian Kutapan, Binci yang pertama kali menemukannya pun langsung berteriak. Namun Sudhi melihat Joji berjalan santai di dalam hutan, padahal suara teriakan Binci terdengar sangat jelas. Joji pun mengambil pistol angin miliknya dan pergi bersama Jomon untuk menemui Sudhi, guna bertanya apa maksudnya menuduh Joji. Sesampainya di sana, Joji pun langsung menghajarnya. Namun Sudhi mengatakan bahwa Joji selalu memancing di koman yang tidak pernah terdapat ikan di sana. Joji pun berusaha mengusirnya, agar Sudhi tidak mengatakan hal-hal yang aneh lagi, karena takutnya Jomon juga akan semakin curiga dengannya. Mendengar hal tersebut, Jomon pun semakin mencurigai Joji. Karena Joji sempat keceplosan mengatakan bahwa ia pergi ke kolam untuk merokok, bukan mancing seperti pengakuan Sudhi tadi. Karena sudah terpojokkan, Jomon pun langsung mencekik Joji dan memintanya untuk mengaku apa yang sebenarnya ia tutup-tutupi. Joji pun langsung menembak leher Jomon dengan pistol angin dan kembali menembaknya lagi untuk memastikan bahwa ia tewas. Setelah itu, Joji pun mengambil peledak sederhana di dekat sana dan langsung melemparkannya ke arah Jomon. Ketika kembali ke rumahnya, Joji pun memfitnah bahwa Sudhi yang membunuh Jomon. Joji mengatakan bahwa ia sempat melihat dari kejauhan, bahwa Jomon sempat bertengkar dengan Sudhi. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan, yang langsung menewaskan Jomon. Awalnya pihak keluarga hendak mencari di mana keberadaan Sudhi. Namun Joji pun mengatakan bahwa lebih baik mereka fokus dengan upacara pemakaman Jomon. Karena jika Sudhi memang membunuhnya, maka Sudhi pasti jauh lebih kuat dibanding Jomon. Semua orang pun percaya dengan ucapan Joji, kecuali Poppy yang sangat mencurigai Joji. Beberapa hari setelah itu, Joji pun mencari kasus tentang kasus kematian Jomon, dan ada artikel terbaru bahwa Sudhi yang diduga tersangka utamanya sudah mendatangi kantor polisi. Tak lama kemudian, Jason pun datang dan memberitahu Joji jika Sudhi menceritakan banyak hal ke polisi, termasuk tuduhannya bahwa Joji lah pelaku pembunuhan sebenarnya. Joji pun hanya tersenyum dan mengatakan jika dia telah difitnah oleh Sudhi. Tak lama setelah itu, Jason mendapat informasi dari forensik bahwa mereka menemukan peluru pistol angin di leher Jomon. Lalu ketika pergi ke dapur, Binci pun bertemu dengan Joji, dan ia pun menduga bahwa Joji lah pembunuh Jomon sebenarnya seperti apa yang dilakukannya terhadap ayahnya. Mendengar itu, sontak Joji pun murka karena dituduh yang tidak-tidak. Keesokan paginya, Poppy pun datang ke kandang kuda di tengah hutan untuk mengambil kotak pistol angin yang masih ada di sana, juga peluru yang dia tembakkan sebelumnya yang masih menancap di pohon. Sementara itu, Joji yang baru bangun tidur tampak terkejut ketika menemukan artikel berita bahwa mereka menemukan peluru pistol angin saat Jomon diotopsi. Joji pun tampak kaget, dan saat ia turun ke lantai bawah, tampak seluruh anggota keluarganya sudah menunggunya di ruang tamu. Poppy juga membawakan kotak pistol serta pelurunya sebagai bukti bahwa pistol angin miliknya dibawa oleh Joji. Merasa terpojokkan, Joji pun meminta berbicara empat mata dengan Jason. Joji pun akhirnya mengaku kalau ia yang membunuh ayah dan juga kakaknya. Namun Joji mengancam akan melapor ke polisi bahwa ada 3 orang yang bersekongkol dengannya. Pertama adalah Binci yang mengetahui perbuatannya, namun memilih untuk tutup mulut. Kedua adalah Poppy yang dianggap terlibat karena pistol itu dibeli olehnya. Dan ketiga adalah Jason sendiri, yang dianggap merahasiakan pembunuhan itu karena telah disogok oleh Joji dari uang hasil penjualan kudanya itu.
Mendengar hal tersebut, Jason pun mengatakan jika dia tidak takut dan tidak akan membantu Joji meskipun ia menggorok lehernya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Joji pun kembali ke kamarnya dan sambil tersenyum, ia pun mencari tahu tengkorak bagian manakah yang paling lemah. Di lain sisi, Binci juga mengalami perasaan dilema karena sejatinya mereka memang menginginkan ayahnya mati demi harta warisan. Setelah itu, Joji pun menulis pesan terakhir yang dikirim ke semua anggota keluarga yang mengatakan bahwa kematiannya itu bukan karena bunuh diri, melainkan karena tekanan dari keluarganya. Tepat sebelum polisi sampai, Joji pun menembak dirinya sendiri di dalam kamarnya. Di akhir cerita, tampak Joji yang ternyata masih hidup sedang berada di rumah sakit. Polisi dan dokter di sana pun langsung meminta Joji untuk berkedip jika ia mengakui pembunuhannya. Namun Joji tidak berkedip sedikit pun dan hanya memberikan tatapan kosong kepada mereka.